Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil polling di Instagram kemarin, gue mau bahas soal gimana cara bikin alur cerita. Buat yang belum tahu, alur cerita itu adalah rangkaian suatu peristiwa yang berhubung satu sama lain atau mempengaruhi satu sama lain. Atau simpelnya, alur cerita itu adalah rangkaian sebab akibat yang ngebentuk keseluruhan cerita gitu. Jadi buat bikin alur cerita itu ada beberapa step yang gue lakuin. Tapi sebelum lanjut ke cara bikinnya, gue mau kalian kenalan dulu sama urutan alur cerita. Yang pertama ada perkenalan. Di bagian perkenalan ini, itu memperkenalkan siapa tokohnya, di mana kejadiannya, dan kapan kejadiannya gitu. Contohnya di cerita Naruto nih, itu kan di awal-awal pembaca itu dikasih tahu kalau Naruto itu dibully sama satu kampung atau dijauhin lah gitu kan. Nah itu bentuk dari perkenalan. Nah gue punya dua cara supaya perkenalan di cerita kita itu lebih menarik. Yang pertama, jangan ngebuka cerita pakai di suatu kejadian, di suatu tempat, atau di suatu hari. Jadi kalau bisa dihindarin itulah. Nah yang kedua, buka cerita pakai konflik. Misalnya gini, gue mau bikin cerita tentang dua sahabat yang berseberangan atau jadi lawan lah gitu. Nah kalau gue buka pakai di suatu tempat ada dua remaja yang bla 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 misalnya gitu, itu bakal ngebosenin. Nah kalau bisa dibuka pakai konflik. Ini contohnya di komik gue yang ini nih. Ini gue nyeritain dua sahabat yang saling berseberangan lagi, jadi lawan lah gitu. Nah di sini tuh dia lagi adu argumen tentang kenapa salah satu dari mereka itu berkhianat. Ini ngebikin pembaca itu lebih penasaran sama kelanjutannya, kayak mereka tuh mikir, oh ternyata mereka sahabatan, oh ternyata mereka jadi berseberangan, oh kenapa nih yang bikin berseberangan, kenapa nih yang bikin mereka tuh jadi pecah gitu. Yang kedua, pembuka konflik. Di bagian pembuka konflik ini, dari yang tadinya ceritanya basa-basi udah merembet ke hampir ke konflik. Jadi kalau kita punya masalah itu kan ada penyebabnya tuh. Nah bisa dibilang pembuka konflik itu isinya di situ, isinya penyebabnya gitu. Tapi masalahnya itu belum benar-benar timbul gitu, jadi baru penyebabnya aja, jadi proses-proses OTW ke konflik. Nah di bagian ketiga ada konflik. Nah di bagian konflik ini, masalah yang tadinya belum membesar di sini jadi membesar dan harus diberesin ya, harus dicari solusinya. Tapi bikin cerita itu nggak senaif itu cuy. Kalau cuma segitu doang itu ya pasti boring maksudnya. Jadi masih ada urutan yang lain, yaitu klimaksnya. Nah di bagian klimaks ini yang paling gue suka nih, karena apa ya, kita bisa mainin perasaan pembaca di sini nih. Karena dari yang tadinya masalahnya udah membesar, itu makin membesar dan makin susah buat diberesin. Nah ini nih klimaks ini. Apalagi kalau dipotong tuh, misalnya lagi seru-serunya nih, terus dipotong episode, kalian pasti pernah ngalamin kan? Lagi seneng-seneng, lagi seru-serunya nih baca webtoon atau komik nih, lagi seneng-senengnya nih, udahan. Nah, tapi di bagian klimaks ini nggak melulu soal masalah, harus ada tahapan. Jadi misalnya masalah udah muncak nih, udah mulai gede, harus ada turunannya. Jadi dia mulai mereda. Nah, di sini kita masuk ke bagian resolusi. Di resolusi ini udah mulai mereda nih. Masalah yang tadinya udah memuncak, udah gede banget, itu udah mulai mereda, udah mulai bisa diberesin. Contohnya kalau di cerita Naruto itu konfliknya di deklarasi perang karena mau nyiptain Mugen Tsukuyomi, klimaksnya pas bagian perang dunia ninja, resolusinya pas bagian udah mulai mereda tuh, pas perang selesai mereda kan, terus Kakashi jadi Hokage. Nah itu udah resolusi tuh sampai ke Naruto jadi nikah sama Hinata terus jadi Hokage gitu. Nah tadi kan urutan alur cerita, sekarang kita lanjut ke bagian cara bikin alur ceritanya. Beda sama yang tadi ya, kalau tadi kan urutan alur cerita, nah kalau yang ini tuh alurnya. Ini udah pernah gue bahas di video ini. Di situ gue jelasin kalau alur cerita itu ada beberapa jenis, kayak misalnya alur cerita maju, alur mundur, alur campur. Nah urutan alur yang dimainin itu urutan yang tadi gue bahas. Misalnya kalau kalian pengen pakai alur yang maju nih, berarti kalian urutin sesuai urutannya. Berarti perkenalan, pembuka konflik, klimaks, terus resolusi, berurutan tuh. Nah kalau kalian pengen pakai alur mundur, berarti kalian ngurutinnya mundur dari resolusi, klimaks sampai ke perkenalan. Tapi sebenarnya sih lebih enak kalau lebih dimainin lagi lah urutannya. Sebenarnya pakai alur mundur ini cukup susah karena nanti kalian nyambungin urutannya itu bakal pusing. Jadi gua nggak saranin lah kalau kalian baru belajar ya. Nah yang ketiga kan ada alur campuran nih. Nah ini bebas, kalian mau mulai dari mana terserah. Tapi kalau bisa diurutinnya lebih logis ya, karena kan kalau ngurutin yang asal itu ceritanya bakal agak gimana gitu ya kan. Nah ada beberapa hal yang gue lakuin kalau gue mau bikin alur cerita. Yang pertama, ngumpulin ide.
Dulu kalau gue kemana-mana itu gue suka bawa note kecil, buku note kecil. Itu gue pakai buat ngumpulin ide. Misalnya gue keluar nih, gue ngeliat suatu kejadian nih, gue catet buat jadi ide misalnya. Atau misalnya gue lagi keluar nemuin kejadian yang menurut gue nyes banget, kena hati gitu, terus bisa gue pakai buat jadi ide cerita, gue catet. Tapi kan karena sekarang udah ada HP, jadi ya gue bawanya HP aja. Ini note gue aja nih udah penuh sebenarnya. Yang kedua, nentuin siapa tokohnya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, dan masih banyak yang lain. Ini masih sebungkus sama konsep cerita ya. Terus yang ketiga, bikin outline cerita. Ini kalau kalian nggak tahu, outline cerita itu termasuk kayak premis, logline, sinopsis, kayak gitu. Jadi rangkaian rangkumannya lah, kayak rangkuman ceritanya lah gitu. Misalnya kalau kalian udah ngumpulin semua idenya, terus kalian udah nentuin alurnya dan lain-lain, intinya step yang tadi gua bahas kalian udah lakuin semua, misalnya itu semua disempurnain pakai plot cerita. Jadi beda ya, urutan cerita, alur cerita sama plot cerita itu beda. Tapi urutan cerita sama plot cerita itu masih mirip-mirip, masih bisa dibilang rangkaian lah gitu. Cuma kalau urutan cerita itu kan kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau plot cerita itu ada subpoinnya. Jadi yang satu nih ada A, B, C, D sampai Z misalnya. Jadi plot itu poin-poin yang lebih detailnya dan lebih banyak gitu. Kayak misalnya gini, gue mau bikin bagian perkenalan nih. Di poin 1 nih bagian perkenalan. Nah, gue misalnya mau bikin kalau si A ini bla 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 bla. Nah, itu kan masih garis besarnya ya, masih garis kasarnya lah gitu. Nah, supaya lebih gampang dapetin imajinasinya, nah gue bakal bikin plot ceritanya. Misalnya di A si A ini jalan ke sini ketemu si B. Di poin B ini si A sama si B ini jalan kemana misalnya gitu. Terus di poin C mereka ngalamin suatu kejadian kayak gitu. Banyak orang yang bilang buatlah cerita semenarik mungkin. Gue setuju soal itu. Cuma menurut gue nggak nyaranin buat kalian yang baru belajar atau kalian belum tahu cara bikin cerita nih, cara bikin alur cerita. Gue nggak nyaranin itu karena itu bakal ngehambat kalian. Kalian yang harusnya sibuk ngebenerin cerita kalian, ngebangun ceritanya, kalian malah sibuk sama keunikannya. Kalian malah sibuk nyari uniknya di mana. Yang bikin harusnya kalian udah sampai ke step bikin plot cerita nih yang terakhir. Tapi karena kalian nggak nemuin sibuknya, itu kalian malah ngulang lagi. Sebenarnya ini gue lagi ngomongin diri gue sendiri waktu dulu kayak gitu tuh. Jadi nggak ada cerita yang beres tuh, nggak ada. Walaupun ada sih beberapa yang sampai 5 atau 10 episode. Emang sengaja gue bikin segitu, sengaja gue pendekin, yang penting beres aja gitu. Dan ternyata emang uniknya itu bukan dari idenya, tapi perangkaian ceritanya. Itu yang bikin unik. Walaupun sih ada beberapa yang unik dari idenya, cuma buat nyampe ke level itu butuh waktu dan butuh proses. Jadi kalian sabar aja, jangan buru-buru. Jadi gitu ya kesimpulannya, kalau kalian pengen bisa bikin alur cerita ya kalian harus tahu urutan ceritanya, terus alur ceritanya apa aja yang harus dilakuin, sama bikin plot ceritanya gitu. Nah, kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya. Kalau kalian suka jangan lupa like dan jangan lupa subscribe dong, ya nggak sih? Cara bikin alur cerita selesai. Gua Firdaus Faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.